Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu abada. Subuhun kuddusun Rabbuna wa rabbul malaikati warru wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua dianugerahi sehat wal afiyah, sehat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di subuh yang cerah dan penuh berkah ini kembali diringankan langkah kaki kita oleh Allah untuk memenuhi kewajiban kita berupa solat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Allah himpun kita di rumah Allah. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang ketika awal paginya diawali dengan solat subuh berjamaah. Berbahagialah orang yang ketika paginya ia merasa gembira dengan melakukan amal saleh. Maka pertanda ia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ciri orang yang beriman itu, ibu bapak, salah satunya ia merasa bahagia ketika melakukan kebaikan dan merasa sedih ketika ia berbuat dosa. Subuh hari ini kita bahagia, kita senang, kita gembira, kita bisa menunaikan kewajiban dari Allah berupa sholat subuh berjamaah, duduk sejenak di rumah Allah. Itu pertanda di dalam diri kita ada iman. Mudah-mudahan iman kita terjaga sampai akhir hayat, amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita manusia di dunia ini perjalanannya itu selalu beda-beda, Pak. Nasib kita setiap individu itu Allah takdirkan beda-beda. Jarang ada yang sama. Kenapa? Kita manusia itu hidup kita, pasangan hidup kita, rezeki kita, jodoh kita, takdir kita, semuanya sudah diset, sudah diatur sama Allah. Jadi tugas kita itu adalah menjalani takdir Allah. Menjalani takdir Allah dibarengi dengan ikhtiar, doa yang optimal, ikhtiar yang maksimal. Puncaknya kita bertawakal kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita, yang hidup ini mengikuti alur takdirnya Allah. Nasib kita tadi disampaikan beda-beda. Ada orang yang hidup dalam keadaan sukses, ada orang yang hidup dalam keadaan berhasil, tapi tidak sedikit pula orang yang hidup dalam ketidaksuksesan. Ada orang yang hidup dalam bentuk kegagalan, banyak tidak sedikit. Ada orang yang bahagia, ada orang pula yang hidupnya susah ya. Ada orang yang sukses, ada pula orang yang gagal. Itulah warna-warni kehidupan yang Allah hadirkan dalam panggung sandiwara kita di dunia. Dalam kehidupan kita di dunia itu sesuatu yang lumrah, bagian daripada sunnatullah Allah hadirkan dalam kehidupan manusia. Karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu beda-beda, jalan hidupnya beda-beda, sesuatu yang diraihnya pun beda, dari persoalan rezeki, dalam persoalan apapun itu. Maka ini yang sesungguhnya berikutnya memunculkan satu penyakit di dalam diri anak manusia, di dalam hati anak manusia, yang namanya hasad. Apa itu hasad? Hasad itu iri. Iri
akan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, sesuatu yang tidak kita miliki. Iri dengan sesuatu yang didapat orang lain, sesuatu yang tidak kita dapat. Ya begitu seterusnya. Iri dan iri. Timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana Islam memberikan sudut pandang kepada kita tentang perkara iri ini, Pak? Tentang perkara hasad ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul memberikan catatan penting bagi kita. Apa Rasul katakan? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita iri, Bu Bapak. Tidak boleh kita dengki. Tidak boleh kita sirik ke orang. Illa fisnataini, terkecuali dalam dua perkara. Artinya iri dalam dua hal ini kata Nabi diperbolehkan, diizinkan, tapi di luar ini lah tidak. Iri dalam hal apa yang diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Ketika kita iri kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah, kemudian dengan hartanya itu ia pergunakan untuk kebenaran, dengan harta yang diraih itu ia pergunakan untuk beramal saleh, dengan harta yang ia kumpulkan ia pergunakan untuk menebar cinta buat sesama, menebar cinta buat semesta. Lewat hartanya kepingin terus ngebagi orang, lewat hartanya kepingin ngebahagiaan orang, lewat hartanya pingin terus memberi, membagi terus, dan seterusnya tuh. Sirik kepada orang yang seperti itu, iri kepada orang yang seperti itu, kata Nabi diperbolehkan. Artinya apa? Ketika di dalam diri kita ada perasaan iri kepada hal tersebut, Masya Allah si fulan, Allah kasih harta yang banyak, rezeki yang berlimpah, itu rezeki enggak ia nikmati sendiri, rezekinya ia bagi-bagi, rezekinya ia gunain buat infak, rezekinya ia gunain buat sedekah, rezekinya ia pergunakan buat membahagiakan sesama. Ia paham apa yang Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai makhluk yang ada di bumi, niscaya Allah dan para malaikatnya akan berbalik cinta kepadanya. Ia paham, oh dengan hartanya ia menghadirkan cinta buat sesama. Iri sama orang seperti itu boleh? Boleh. Niatnya buat apa? Niatnya buat memotivasi, niatnya buat mendorong, buat memberikan spirit, buat memberikan semangat. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu ya Pak? Iri kepada orang yang seperti itu boleh. Contohnya hadirin sudah banyak. Kalau kita baca di dalam sejarah bagaimana kedermawanan seorang Utsman bin Affan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Rasul yang dikenal dengan kedermawanannya, seorang sahabat Rasul yang dikenal dengan kemurahan hatinya. Utsman bin Affan dicatat sebagai pebisnis ulung, Pak. Utsman bin Affan itu dicatat sebagai pengusaha muda pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukannya? Dari hasil usahanya, bagaimana ia mampu mencetak generasi-generasi yang baik saat itu, generasi-generasi Qurani, mulai dibangunnya rumah-rumah penghafal Quran pada masa Utsman bin Affan saat itu. Bagaimana, mohon maaf, para janda saat itu yang hidup dalam kekurangan karena ditinggal oleh suaminya yang gugur di medan tempur, lewat tangan Utsman bin Affan mereka bisa hidup layak, bisa hidup sejahtera. Ya. Harta dipergunakan untuk kebaikan, harta dipergunakan untuk kebenaran. Harta yang dicari tentunya harta yang apa? Harta yang baik, harta yang disikapi mencari dunianya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, tidak menghalalkan segala cara. Harta yang dicari itu dipergunakan untuk kebaikan,
harta dunia yang dicarinya pun tidak lantas membuat ia lupa kepada Allah. Harta yang didapatnya tidak lantas membuat ia ghaflah, lalai kepada Allah. Tapi harta yang didapatnya membuat ia semakin syukur ke Allah. Salah satu bukti syukurnya adalah ia berdayakan hartanya itu untuk kebaikan, untuk kebenaran. Abdulu dinarin, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul katakan, Abdulu dinarin, dinar yang paling utama, uang yang paling utama, yaitu yunfiku ala iyalihi, satu, harta yang paling utama, dinar yang paling utama, uang yang paling utama adalah uang yang dinafkahkan, dibelanjakan untuk keluarga. Jadi judulnya berbuat baik itu memberdayakan sesuatu yang benar, itu salah satunya sederhana Pak, gak jauh-jauh dulu, di rumah tangga dulu nih. Para suami kepala rumah tangga pergi pagi pulang petang jemput rezeki. Buat siapa? Buat beramal, dan amal itu diawali dari mana? Diawali dari keluarga. Bagaimana suami memberikan penghidupan yang layak kepada anak istrinya. Istrinya dihidupi dengan baik, diberikan nafkah zohir, uang belanja yang cukup, uang buat berpakaian yang cukup, kan begitu. Bagaimana ia ketika ia punya anak, anaknya diberikan makan yang baik, makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, ibarat kata. Ini anak nggak cacingan, nggak kurang gizi, kan begitu. Bagaimana ketika anak sudah sampai di jenjang pendidikan, ia disekolahkan di sekolah yang layak, sekolah yang berkualitas. Yang di sekolah itu nggak sekedar diajarkan perkara-perkara dunia, tapi di sekolah itu diajarkan bagaimana ia bisa mengenal Allah, perkara-perkara akhirat. Sekolah-sekolah yang sekarang labelnya apa? SDIT kalau SD apa? Atau sekolah-sekolah yang sebelum SD juga sudah ada. Ada IT-nya, Islam terpadunya. Artinya apa? Muatan pendidikan Islamnya lebih banyak daripada pendidikan formalnya. Agamanya lebih banyak, materi-materi agamanya lebih banyak ketimbang materi-materi formalnya. Tuh, ya. Sedekah yang paling utama itu yang pertama, perkara harta, membelanjakan sesuatu untuk kebaikan, ala iyalihi, untuk keluarga. Itu skup terkecil Pak. Nah, di awal dia skup terkecil keluarga. Selepas itu baru mulai keluar. Yang paling utama adalah ala dabatin fi sabilillah, yaitu untuk kendaraan di jalan Allah, kendaraan berjuang di jalan Allah. Ya, sekarang formatnya banyak, format masjid, format musola, majelis taklim, tempat-tempat pesantren dan lain sebagainya. Ya, itu namanya dabatin fi sabilillah. Ketika kita membantu mengembangkan syiar agama Allah lewat apa? Lewat masjid, jelas, masjid memang tempatnya, musola jelas, majelis taklim, ya, atau dibangunnya tempat-tempat penghafal Quran semisal. Banyak ruang Pak, banyak kesempatan, ya, banyak kesempatan. Membantu itu semua, kita keluarkan harta untuk itu semua, maka kita termasuk orang-orang yang sudah sesungguhnya memberdayakan rezeki kita di jalan Allah. Di mana lagi sebaik-baiknya sedekah, kata Rasulullah, sebaik-baiknya dinar, sebaik-baiknya uang adalah ala ashabihi fi sabilillah. Ketika kita menyokong, kita punya sahabat nih, punya teman-teman kita, semisal beliau punya majelis untuk dakwah, pengajian, kita kasih support, kasih dukungan. Itu seutama-utamanya dinar Pak, seutama-utamanya uang di majelis dan lain sebagainya. Tempat-tempatnya sudah banyak. Jadi ketika kita iri kepada orang-orang yang punya harta, diberikan harta oleh Allah dengan harta yang banyak, kemudian hartanya ia belanjakan untuk kebaikan, maka iri yang diperbolehkan, kata Rasulullah SAW. Kalau itu masa dulu, pada masa Utsman bin Affan,
Dan di akhir zaman ini, kalau kita katakan ini akhir zaman, udah deket-deket akhir zaman, alamatnya sudah banyak. Di akhir zaman umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh Utsman bin Affan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak, Pak, banyak bermunculan, sudah banyak contohnya. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, cukup viral wafatnya seorang mu'allaf. Beliau seorang mu'allaf yang ketika sudah menjadi seorang mu'allaf, beliau fokus dengan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Beliau seorang pebisnis muda. Apa yang didapat dari bisnisnya, sekian persen dipergunakan untuk apa? Untuk kegiatan dakwah. Bahkan ada seorang sahabat yang bersaksi ketika satu saat beliau akan berdakwah di satu kota, ternyata dakwahnya tidak mendapatkan izin, Pak, tidak mendapatkan izin dari pemerintah wilayah di sana. Maka para pedagang-pedagang yang tadinya sudah siap ikut pameran memeriahkan acara dakwahnya di tempat yang cukup besar, kemudian mereka tidak jadi berjualan, ia datangi, kemudian mereka diganti sama almarhum ini. Bagaimana kemurahan hatinya, bagaimana kemurahan tangannya. Dengan hartanya ia berdakwah, dengan hartanya ia membelanjakan segala potensi dirinya untuk apa? Untuk agama Allah, fisabilillah. Apa yang terjadi? Lihat, Bapak bisa contoh, bisa lihat bagaimana ketika akhir kehidupannya ia wafat, diusung oleh ratusan orang. Setiap orang bergantian ingin mengusung keranda jenazahnya, Pak. Tuh, lihat bagaimana janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang murah hati. Bagaimana janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang ia mau berjuang, mau membelanjakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk agama Allah. Jangankan kemuliaan di akhirat, kemuliaan di dunia pun sudah Allah berikan, hadirin. Maka hal ini seyogianya jadi pelajaran bagi kita, menjadi tarbiyatun nafsi, pelajaran bagi diri kita yang berharta, bermateri, berduit. Duit itu enggak kita bawa masuk kubur, hadirin. Harta yang kita kumpulin di rekening kita enggak kita bawa. Makanya tempo hari sudah saya sampaikan, yang jadi rezeki kita itu sesuatu yang sudah kita makan jadi kotoran. Jadi rezeki kita itu sesuatu yang sudah kita pakai sampai baju kita robek, usang. Yang jadi rezeki kita sesuatu yang sudah kita amalin, Pak. Kita amalin ikhlas karena Allah, jadi pahala kelak yang akan kita petik di akhirat. Selebihnya mah hanya jadi hak ahli waris, hadirin. Betul tidak? Sok renungkan, Pak, renungkan. Orang punya uang di rekening sekian ratus juta, miliaran. Saya katakan istilahnya sekedar ngaku-ngaku saya punya uang di bank sekian. Uangnya dipegang tidak kira-kira, Pak? Dipegang tidak? Tidak, cuma sekedar angka doang, hadirin. Di buku tabungan kita angka. Apa itu uang kemudian disimpan di kamarnya, ia mandi uang? Tidak disimpan, hanya sekedar ngaku itu punya saya punya aset di bank anu segini. Hanya angka, Pak, hanya ngaku tuh kita itu. Kenapa saya katakan hanya angka? Itu punya saya. Selepas dia ngomong, subuhnya nggak bangun lagi, hadirin. Apa itu angka yang ia banggakan, yang ia sebut-sebut masih tetap jadi miliknya? Tidak. Otomatis berganti menjadi hak ahli warisnya tuh. Ya, tuh. Harta. Jadi artinya ini pembelajaran hanya buat orang-orang yang kaya saja? Tidak. Perkara melakukan kebaikan lewat harta itu terbuka buat siapa saja. Kalau orang yang kaya, ia masih sedekah, masih infak, itu luar biasa, itu dianggap biasa, Pak. Ya, karena ia banyak harta. Tapi yang lebih luar biasa itu orang yang hidup sederhana, bahkan dianggap gak berpunya, tapi ia masih bisa sedekah.
begitu ya. Orang kaya mah nilainya sekian, sedekah paling berat, taruhlah seberapa persen dari harta yang dimilikinya, dianggap biasa. Tapi orang yang nggak berpunya, orang yang sederhana, ia masih bisa infak, masih bisa sedekah, itu dianggap sangat luar biasa. Belajar dari orang-orang yang Allah berikan rezeki, dengan rezeki yang banyak kemudian ia berikan rezeki itu untuk kebaikan. Boleh iri kepada mereka, biar kita termotivasi. Kedua, ibu bapak, Rasul katakan boleh kita iri kepada siapa? Wa rajulun atahullahu ilman fahuwa ya'malu bihi summa yu'allimun nas. Boleh, kata Nabi, iri ke golongan manusia yang kedua, orang yang ia belajar ilmu, kemudian ilmunya ia amalkan, dan setelah itu ilmunya ia ajarkan. Sekali lagi Pak, ilmu, ia belajar ilmu, ilmunya ia amalkan dalam kehidupan. Semisal di majelis taklim kita ngedengar tentang fadilahnya sholat lail, sholat malam. Oh, fadilahnya sholat lail itu seperti ini. Oh, fadilahnya tasbih sebelum subuh tadi, subhanallah wa bihamdihi, itu ternyata kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Oh, ternyata tasbih yang tadi dibaca sebelum subuh itu adalah dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Artinya, kalau saya kepingin dapat cinta dari Allah yang Maha Rahman, kalau saya ingin dapat pahala yang luber, memenuhi bumi langit beserta isinya, oh saya banyakin kalimat ini nih. Gak sekedar sampai ditahu saja Pak, gak sekedar sampai didengar, nyimak, tapi selepas itu ia amalkan. Kemarin saya jarang tasbih, sudah tahu fadilahnya, sudah tahu keutamaannya, saya berjanji saya akan baca tasbih ini, bukan 100 tapi 1000, bukan 1000 tapi 10.000, bukan sekadar waktu subuh, tapi setiap selesai waktu sholat saya akan baca tasbih ini. Luar biasa ya. Iri kepada orang yang punya ilmu, dengan ilmunya ia beramal, dan ilmunya ia amalkan kepada orang lain. Bapak pulang dari pengajian, tempo hari sudah saya contohkan, bapak pulang dari pengajian dapat pengetahuan ilmu tentang fadilah itu, gak sampai di bapak, tapi pulang ke rumah, di rumah ada istri kita, sampaikan kepada istri kita. Di rumah ternyata ada mertua kita, bilang kepada orang mertua kita. Di rumah ada saudara kita, ajarkan kepada saudara kita. Di rumah anak-anak kita, ajarkan kepada anak kita. Jadi ilmunya tidak sampai di kita. Bapak pergi ke tempat kerja pagi-pagi, jam 7 sudah di tempat kerja, di kantor, ketemu sama teman kita, sambil nunggu waktu masuk kerja 7:30, kita cerita ke teman kita, tadi saya ikut taklim subuh, ternyata di antara fadilah tasbih ini tuh ternyata kayak gini, diajarkan kepada teman kita. Orang lain jadi tahu, setelah tahu orang lain pun mengamalkan. Masya Allah, itu bapak dapat double ekstra pahala Pak. Satu, pahala kita mengamalkan, kedua pahala kita mengajarkan. Tuh ya, artinya ini pun memberikan pemahaman kepada kita tentang apa? Tentang giroh, tentang semangat. Semangat apa? Semangat untuk belajar ilmu agama. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlaka. Nabi katakan, jadilah orang yang ngajarin ilmu. Gak bisa ngajarin ilmu, belajar ilmu. Gak bisa belajar ilmu au mustami'an atau dengar, au muhibban atau cinta kepada ilmu, tapi jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Ngajarin ilmu tidak, belajar tidak. Di Masjid Al-Atiq ada full ta'lim selama 1 minggu, ditambah 2 subuh. Gak ada satupun sekali kita yang mau datang Pak. Hati-hati, waktu kita terbuang percuma. Padahal di sana ada kesempatan untuk meraih ilmu, ada kesempatan untuk mampir singgah di taman-taman surganya Allah. Ini kayak gini, duduk sejenak ini, bukan majelis yang biasa Pak, ini maaf, Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah. Ini majelis yang mahal hadirin. Majelis yang mahal apa? Majelis yang mahal yang dibelinya bukan dengan uang Pak, bukan.
Tapi majelis itu satu tempat yang dikatakan mahal, dikatakan taman surga, sesuatu tempat yang dibeli dengan apa? Ngilangin rasa males. Betul tidak? Kan bawaannya jam segini tuh males, Pak. Ngilangin rasa ngantuk. Bapak semalaman capek kerja, tapi Bapak masih semangat buat sholat berjamaah, masih datang untuk pergi ke pengajian. Itu sesuatu yang mahal, tak ternilai harganya, hadirin. Ya, jadi iri kepada orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya diamalkan kepada orang lain. Ia amalkan ilmu, kemudian ia mengamalkan orang lain. Artinya satu pemahaman pula kepada kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang bersemangat untuk terus mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu akhirat tentunya. Kalau anak-anak kita yang masih di usia pendidikan, ilmu dunia, ilmu pekerja, ilmu alam, pengetahuan buat mereka masih terus cari, mereka terus gali. Bagi kita barangkali yang usia kita sudah cukup ya Pak, maka yang jadi prioritas barangkali ilmu agama, ilmu akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir di subuh yang mulia ini terjaga, terpelihara iman dan Islam kita. Kita termasuk orang-orang yang satu, menjadi orang-orang yang mau membelanjakan rezeki kita untuk kebaikan. Dua, kita termasuk orang-orang yang cinta dengan ilmu, mengamalkan itu ilmu. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ulang kembali ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura wa fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.